Presiden Joko Widodo, atau yang kita kenal sebagai Jokowi, sedang menghadapi kontroversi mengenai keaslian ijazah akademisnya. Ada tuduhan yang mempertanyakan keabsahan ijazahnya, menimbulkan keraguan atas latar belakang pendidikannya. Tuduhan ini, terutama disebarkan oleh POK yang bernama Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, telah memicu kehebohan di media dan perdebatan publik. Kontroversi ini berpusat pada klaim bahwa ijazah Jokowi, baik dari SMA maupun universitas, tidak asli. Tuduhan tersebut telah mendorong penyelidikan resmi oleh Kepolisian Metro Jakarta, menjadikan masalah ini sorotan hukum. Seiring berjalannya penyelidikan, seluruh bangsa memperhatikan dengan seksama, menantikan kejelasan dan penyelesaian. Penyelidikan atas tuduhan terhadap Presiden Jokowi mengalami hambatan ketika dua saksi kunci tidak hadir untuk memberikan kesaksian mereka di Kepolisian Metro Jakarta. Para saksi, yang diidentifikasi dengan inisial MS dan AS, dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus yang sedang berlangsung. MS mengkonfirmasi ketidakmampuannya untuk menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan, sementara AS tidak dapat dihubungi. Ketidakhadiran para saksi ini telah menciptakan rintangan bagi pihak berwenang, menunda proses pengumpulan informasi penting. Polisi sekarang bertugas menjadwal ulang panggilan dan memastikan kehadiran individu-individu kunci ini untuk menjelaskan tuduhan seputar ijazah Jokowi. Menyusul ketidakhadiran dua saksi tersebut, Kepolisian Metro Jakarta telah memulai prosedur untuk menjadwal ulang panggilan. Sesuai protokol standar, panggilan kedua akan dikeluarkan dalam minggu ini, biasanya memberikan waktu 3 hingga 6 hari setelah ketidakhadiran pertama. Jika para saksi gagal hadir untuk panggilan kedua, polisi siap mengeluarkan panggilan ketiga, memberi mereka waktu seminggu lagi untuk mematuhi. Polisi telah menekankan komitmen mereka untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak. Penjadwalan ulang panggilan ini menggarisbawahi pentingnya kesaksian saksi dalam kasus ini dan menyoroti dedikasi polisi untuk mengikuti proses hukum. Menanggapi tuduhan terhadap dirinya, Presiden Jokowi telah mengambil tindakan hukum, mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap 5 orang. Dakwaan yang diajukan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 22 A 32 dan 35 UU ITE, menargetkan mereka yang dituduh menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasinya. Gugatan tersebut menyebutkan 5 orang RS, ES, RS, T, dan K yang dituduh membuat dan menyebarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik terkait keaslian ijazah akademik Jokowi. Dengan menempuh jalur hukum, Jokowi bertujuan untuk melindungi nama baiknya dan meminta pertanggungjawaban mereka yang menyebarkan kebohongan yang berpotensi merusak. Kasus pencemaran nama baik ini berjalan paralel dengan penyelidikan polisi yang sedang berlangsung atas tuduhan ijazah palsu. Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi, ijazahnya dari SMA dan universitas telah diserahkan untuk pemeriksaan forensik. Langkah penting ini bertujuan untuk memberikan bukti konkret untuk mendukung atau membantah tuduhan pemalsuan. Ijazah dari SMA 6 Solo dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, diserahkan kepada pihak berwenang oleh ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto dan ajudan, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Penyerahan sukarela ini menggarisbawahi kesediaan Jokowi untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan. Hasil pemeriksaan forensik sangat dinantikan, karena diharapkan dapat memberikan bukti penting yang berpotensi menyelesaikan kontroversi ini. Bagian 6. Asal-muasal tuduhan, peran TPUA. Tuduhan mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi berasal dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atau TPUA, sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai pembela ulama dan aktivis. TPUA telah lama dikenal sebagai organisasi yang sering mengangkat isu-isu kontroversial dan berani menantang status quo. Klaim mereka telah memicu badai kontroversi dan mendorong penyelidikan resmi atas masalah tersebut. Kontroversi ini tidak hanya mengguncang dunia politik, tetapi juga mempengaruhi opini publik secara luas. Tuduhan TPUA bermula dari apa yang mereka anggap sebagai ketidakkonsistenan dalam catatan akademik Jokowi, yang mereka yakini memiliki banyak kejanggalan, khususnya berfokus pada jenis huruf yang digunakan dalam ijazahnya.
Mereka meneliti setiap detail dengan cermat untuk menemukan bukti yang mendukung klaim mereka. Mereka menuduh bahwa jenis huruf Times New Roman yang diduga digunakan dalam dokumen Jokowi tidak tersedia secara luas di Indonesia selama periode ketika ijazahnya dikeluarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keaslian dokumen tersebut. Keraguan awal ini, yang diangkat oleh mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menjadi pemicu utama penyelidikan lebih lanjut. Dengan cepat mendapat perhatian di dalam TPUA, yang kemudian mengumpulkan lebih banyak bukti untuk memperkuat tuduhan mereka. Yang kemudian mengajukan pengaduan publik ke Bareskrim Polri. Pengaduan ini membuka jalan bagi penyelidikan resmi oleh pihak berwenang. Tindakan mereka mendorong tuduhan tersebut ke ranah publik, menciptakan gelombang protes dan diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Memicu perdebatan luas dan pengawasan media. Media massa pun tidak ketinggalan dalam meliput setiap perkembangan dari kasus ini, menjadikannya topik hangat di berbagai platform berita. Bagian 7, Universitas Gadjah Mada menanggapi tuduhan. Menyusul tuduhan terhadap Presiden Jokowi mengenai keaslian ijazah universitasnya, Universitas Gadjah Mada atau UGM, tempat Jokowi menempuh pendidikan tinggi, telah mengeluarkan pernyataan yang membenarkan pendaftaran dan kelulusannya dari institusi tersebut. Tuduhan ini telah menimbulkan banyak spekulasi dan kontroversi di kalangan masyarakat. Pihak UGM telah menunjukkan nomor mahasiswa Jokowi 8344 KT Sidem 61 dan mengonfirmasi tanggal kelulusannya pada 5 November 1985 dari Fakultas Kehutanan. Mereka juga menegaskan bahwa semua prosedur akademik telah diikuti dengan benar. Dekan Sigit Sunarta menyatakan bahwa universitas memiliki dokumentasi lengkap perjalanan akademik Jokowi, termasuk transkrip akademik dan catatan kelulusannya. Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan keraguan publik. Namun, UGM mengklarifikasi bahwa ijazah asli diberikan kepada Jokowi saat kelulusannya, dan universitas tidak menyimpan salinan asli ijazah setelah dikeluarkan. Hal ini adalah prosedur standar yang diterapkan oleh banyak universitas. Meskipun tidak memiliki ijazah asli, konfirmasi UGM atas pendaftaran dan kelulusan Jokowi menjadi bukti penting yang mendukung keabsahan ijazah akademiknya. Universitas berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri spekulasi yang tidak berdasar. Bagian 8, Sikap Jokowi dan kerjasama dengan pihak berwenang. Sepanjang kontroversi yang berkembang seputar ijazah akademiknya, Presiden Jokowi tetap bersikap kooperatif dengan pihak berwenang, menekankan komitmennya pada transparansi dan pencarian kebenaran. Ia telah aktif berpartisipasi dalam penyelidikan, menjawab pertanyaan dan memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menjawab tuduhan tersebut. Jokowi telah menyatakan secara terbuka bahwa keputusannya untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu berasal dari rasa hormatnya terhadap proses hukum dan keinginannya untuk membersihkan namanya melalui jalur yang tepat. Kesediaannya untuk menyerahkan ijazahnya untuk pemeriksaan forensik semakin menunjukkan keyakinannya pada keabsahan ijazahnya. Sikap Jokowi mencerminkan seorang pemimpin yang menghormati aturan hukum dan percaya pada proses hukum untuk mengungkap kebenaran. Bagian 9. Apa selanjutnya dalam investigasi ijazah Jokowi? Seiring berlanjutnya penyelidikan atas tuduhan terhadap Presiden Jokowi, beberapa perkembangan penting diantisipasi. Penyelidikan ini telah menarik perhatian publik dan media, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan spekulasi. Kepolisian Metro Jakarta diharapkan menjadwal ulang panggilan untuk dua saksi MS dan AS yang tidak hadir untuk pemeriksaan awal. Keterangan dari saksi-saksi ini dianggap krusial untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan tersebut. Kesaksian mereka dapat memberikan informasi penting terkait klaim yang dibuat terhadap Jokowi. Setiap detail yang mereka berikan bisa menjadi kunci dalam memahami konteks dan validitas tuduhan ini. Hasil pemeriksaan forensik ijazah Jokowi juga sangat dinantikan. Analisis ini akan memeriksa keaslian dokumen dan mencari tanda-tanda pemalsuan yang mungkin ada. Analisis dokumen tersebut diharapkan memberikan bukti konkret yang dapat menguatkan atau membantah tuduhan pemalsuan. Para ahli forensik akan menggunakan teknologi canggih untuk memastikan hasil yang akurat. Temuan ini kemungkinan akan memainkan peran penting dalam menentukan arah penyelidikan.
Keputusan pengadilan berdasarkan bukti ini akan menjadi titik balik dalam kasus ini. Sementara itu, gugatan pencemaran nama baik Jokowi terhadap 5 orang yang dituduh menyebarkan informasi palsu diperkirakan akan berlanjut melalui sistem hukum. Proses hukum ini akan menguji klaim dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hasil dari penyelidikan polisi dan gugatan pencemaran nama baik akan memiliki implikasi yang signifikan, berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap Jokowi dan membentuk narasi seputar kepresidenannya. Semua mata tertuju pada perkembangan ini, menunggu hasil yang akan menentukan masa depan politik Jokowi.